Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman dan karakter kami semakin hari semakin baik dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Keluaran pasal 16 ayat 28. Demikianlah sabda Tuhan. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak untuk mengikuti segala perintahku dan hukumku? Tema renungan saat ini adalah ketaatan berasal dari hati. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu hari Aldo kepergok mencuri dan dipukuli orang. Hal itu sudah terjadi 2 kali, namun itu tidak membuatnya ia bertobat. Yang ketiga, dia dipukuli orang sampai hampir meninggal dunia karena tertangkap basah ketika mencopet tas seorang ibu. Ternyata itu juga tidak membuatnya bertobat. Semua nasihat orang tuanya yang dia dengar sejak kecil, dia abaikan. Dia berbuat apa saja seperti yang dia inginkan, walaupun seringkali menyusahkan orang lain. Ibunya sangat menderita dibuatnya. Hanya ada satu kalimat yang keluar dari mulutnya. Kalau bertemu dengan anaknya, sampai kapan? Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bandelnya anak itu bisa menjadi gambaran bandelnya bangsa Israel. Bangsa pilihan Tuhan ini telah mengabaikan firman Tuhan. Firman Tuhan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Dalam peristiwa ketika di padang gurun, Tuhan mengirimkan mana. Saat itu mereka sudah mengabaikan firman Tuhan. Menarik untuk diperhatikan bahwa jarak antara penyampaian firman Tuhan melalui Musa dengan pengabaian firman Tuhan oleh bangsa Israel tidaklah lama. Sangat mungkin kurang dari 24 jam. Hari ini disampaikan supaya bangsa Israel tidak menyimpan mana sampai pagi. Esok paginya masih ada yang menyimpan mana. Kitab Keluaran 16 ayat 19 dan 20. Hari ini disampaikan supaya hari besok, hari ke-7, jangan memungut mana. Esok harinya tetap ada yang ingin memungutnya lagi. Keluaran 16 ayat 26 dan 27. Maka tidak mengherankan kalau Tuhan bertanya, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Tuhan menjadi kesal karena bangsa Israel berkeinginan untuk selalu memberontak. Ini adalah masalah hati mereka yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, sebagaimana bangsa Israel, kita juga umat pilihan. Tetapi umat pilihan dalam perjanjian baru. Sayangnya kita juga seringkali mengabaikan firman Tuhan. Tuhan memerintahkan supaya kita tidak menipu, tetapi kita menipu. Kita berkata kepada anak kita, kalau ada orang yang mencari ibu, bilang saja tidak ada. Padahal kita ada di rumah. Sebagai seorang pelajar atau mahasiswa, kita menyontek, yang sama artinya dengan mencuri milik orang lain. Kita berkata, cuma 3 nomor saja kan, tidak apa-apa. Padahal dosa tidak mengenal kecil atau besar. Dosa tetap dosa. Kita berusaha untuk mendapatkan SIM atau surat berharga lainnya
dengan cara yang salah. Kita beralasan bahwa pihak yang mengeluarkan surat itulah yang tidak jujur. Sangat mungkin Tuhan bertanya kepada kita, sampai kapan? Mari kita berusaha untuk tidak hidup dalam kesalahan. Memang bukan hal yang mudah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita akan sanggup mentaati perintah Tuhan. Jangan sampai berkat Tuhan tidak turun atas kita, gara-gara Tuhan selalu bertanya, berapa lama lagi kamu tidak menuruti perintahku? Mari, milikilah hati yang mau taat kepada perintah Tuhan, agar yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan, dan berkat-berkat-Nya tetap tercurah dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami ingin memperhatikan dan melakukan firman-Mu. Bimbing dan berikan kemampuan kepada kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau mentaati firman-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan pergumulan dalam hidupnya. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka dan memberkati mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan menolong, mengangkat sakit penyakitnya dan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami dalam menjalankan karya kami hari ini. Kami mohon Tuhan menyertai, menolong dan memberkati kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa sembahyang kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.